Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada pagi ini kita bisa berjumpa, kita bisa bertatap muka meskipun masih dalam jaringan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, pertemuan pertama materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bab 1, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang bab 1, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, dalam bab 1 ini kalau dilihat dari skema, dilihat dari peta konsep ini, yaitu tentang perjalanan hidup kita ya. Perjalanan hidup kita sesudah kita mengalami kematian. Nah, ini peta konsepnya, baik yaitu melalui kiamat sugro maupun kiamat kubro. Nah, kita masuk ke alam barzah, sudah kematian ya, sudah alam barzah, yaumil ba'ts, masuk lagi ke yaumil hars, masuk lagi ke yaumil mizan. Nah, di sini apakah kita akan masuk ke nerakanya Allah? Apakah kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Nah, dari peta konsep ini nanti kita bahas sesudah kita tahu ya. Nah, apa kebiasaan buruk kita yang akan diakhiri ya, demi kita selamatnya nanti di akhirat ya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, nah, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu. Jadi hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Kita sebagai umat Islam harus percaya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa hari akhir itu pasti akan datang, termasuk kita ya. Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, rukun iman terbagi dalam 6, yaitu iman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar. Nah, ini jadi kita bahas yang kelima ini, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi 2 macam, yaitu pertama kiamat sugro atau kiamat kecil, yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, ini contohnya. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Nah, ini jadi kematian, termasuk kita nanti akan mati, itu termasuk kiamat sugro. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta
dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Jadi langit, bumi dan seluruhnya akan hancur. Nah, ini disebut kiamat kubra. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat, yaitu sebagai berikut. Nah, ini bila mana kita sudah mengalami kematian, nah kita akan masuk fase pertama, yaitu alam barzah atau alam kubur atau yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Jadi alam barzah itu bukan akhirat, tapi alam barzah itu adalah pintunya, gerbangnya menuju akhirat. Nah, nanti sini kita akan mengalami ini. Di alam kubur manusia akan bertemu dengan siapa? Dengan malaikat yang akan bertanya kepada kita. Ditanyai dan diperiksa oleh malaikat munkar dan malaikat nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Nah, ini anak-anak sekalian, ya, nanti kita akan mengalami pertama alam barzah. Sudah siapkah kita semua? Wallahu alam, kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Nah, ini salah satunya ada video. Mudah-mudahan video ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya, bagaimana malam pertama kita di alam barzah. Ya, mari kita lihat, saksikan bagaimana malam pertama di alam barzah. Mari kita renungkan mereka semua. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke hadrat Tuhanmu dengan gembira dan diredai. Masuklah dalam jamaah hamba-hambaku dan masuk pula dalam syurgaku. Pada hari itu ia begitu bahagia, menikmati indahnya alam ciptaan Allah bersama anak dan keluarga penuh keceriaan. Hidup dalam kesenangan dan kesehatan terjamin. Tertawa melihat tingkah pola anak-anaknya yang lucu. Demikian pula ia ditertawakan oleh anak-anaknya. Lalu tiba-tiba ia disergap oleh suatu malam. Malam saat ia dijemput oleh kematian. Sakaratul maut. وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Malam itulah malam pertama ia berada dalam alam kubur, sendiri, dicekam oleh kesunyian, tanpa anak dan istri, juga sahabat karib. Yang ada hanyalah amal. Inilah malam pertama di mana anak Anda menjadi yatim dan istri Anda menjadi janda. Malam pertama yang menggusur tidur Anda dari kasur empuk menuju dinginnya tanah berselimut kapan. Inilah malam yang telah mengusir Anda dari rumah mewah nan megah, menempati liang lahat yang gelap lagi sempit. Kemarin malam Anda masih berpesta pora, makan dan minum bersama sahabat karib. Tiba-tiba Anda masuk pada malam pertama, di mana Anda menjadi santapan cacing tanah dan serangga. Pada malam ini, Anda baru sadar, ternyata harta, keluarga, jabatan yang kita kerja keras mencarinya, sampai lalai dari mengingat Allah, tidak sedikit pun dari semua itu menemani dan membela Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu." Inilah malam, episode pertama dari alam akhirat. Kuburan bisa menjadi taman surga, sebaliknya ia juga bisa menjadi satu lubang di antara lubang neraka. Inilah kematian, datang dengan tiba-tiba. Dia datang tepat waktu, tidak bergeser barang sedetik pun, merenggut dengan paksa, melenyapkan segala nikmatnya dunia, tak pernah memilah tua ataupun muda, kaya, miskin, sehat maupun sakit. Ia datang untuk mengeluarkan manusia dari rotasi kehidupan yang selama ini kita jalani. Ketahuilah, rumah yang kokoh dan megah tidak akan mampu membentengi datangnya sang pencabut nyawa. Tumpukan uang deposito di bank tidak akan mampu menyogok malaikatul maut untuk mengundurkan waktu kematiannya. Inilah realitas kematian. Seberapa siapkah Anda menyongsong malam pertama di alam kubur? Bukankah Rasulullah telah bersabda bahwa orang yang paling cerdas di antara kalian adalah orang yang sering mengingat mati dan mempersiapkan bekal setelah kematiannya. Marilah kita siapkan lentera yang akan menyinari malam pertama kita di alam kubur. Demi Allah, tidak ada yang sanggup meneranginya selain iman dan amal soleh. Nah, itu salah satu cuplikan video, mudah-mudahan menjadi sebuah renungan ya buat kita semua. Apa-apa yang kita lakukan di dunia ini, amal buruk kita mari kita jauhi dan perbanyak amal soleh,
untuk bekal kita nanti di akhirat, khususnya episode pertama tadi yaitu Yaumil Barzah. Nah, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya dan refleksi bagi kita semua. Mari kita jauhi amal-amal, perbuatan-perbuatan buruk yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka di sekolah kita masing-masing. Sekian dari Bapak, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.